Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, hari ini kita akan mendengar didikan pengajaran dari Tuhan. Surat Ibrani dalam bacaan kedua tadi mengatakan bahwa Allah kadang mendidik kita sebagai anak-anaknya, dan didikan itu kadang-kadang keras. Tetapi Allah tidak maksud untuk mencelakakan kita anak-anaknya, tetapi Dia ingin menolong kita supaya anak-anak Tuhan itu berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang benar. Itu maksudnya didikan Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita menyimak didikan Tuhan atau pengajaran Tuhan kepada kita pada hari Minggu ini. Injil hari ini bicara kepada kita tentang masuk melewati pintu yang sempit. Ini pengajaran pertama. Dan pengajaran yang kedua ialah tuan rumah akan menutup pintu. Dan orang yang terlambat tidak bisa masuk ketika pintu sudah ditutup. Jadi ada dua jenis pintu. Satu, pintu yang sempit, dan yang satu lagi, pintu yang ditutup. Nah, mari coba bersama-sama kita menyimak apa maksud dengan pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tahu diri di hadapan Allah. Allah adalah Khalik, kita adalah makhluk. Maka selayaknya kita mempunyai akhlak yang baik dalam relasi kita dengan Khalik. Allah adalah pencipta, kita adalah ciptaan, maka selayaknya kelakuan kita sebagai ciptaan harus berkenan di hadapan Sang Pencipta. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, pintu yang sempit itu mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti belajar mengecilkan diri kita. Karena kalau pintu itu sempit, kita membesar-besarkan diri kita, jadi orang yang gendut, jadi orang yang terlalu gemuk, ya tidak bakalan bisa masuk lewat pintu yang sempit itu. Akan sesak. Jadi kita mesti belajar mengecilkan diri kita supaya ketika kita masuk pas pintunya itu. Tidak sesak, pas kita bisa masuk di dalamnya. Apa artinya mengecilkan diri kita? Mengecilkan diri kita artinya kita memandang diri kita itu rendah di hadapan Tuhan. Membesarkan diri kita justru kita tidak menganggap Tuhan. Kita menganggap saya happy-happy, saya punya segala kekuatan, saya punya segala kuasa. Saya bisa jadi saya juga adalah Allah. Kita tidak memandang diri kita kecil di hadapan Tuhan. Justru pada waktu kita membuat diri kita kecil, pada saat itulah kita akan melihat Allah begitu besar. Allah begitu agung. Allah begitu dahsyat. Allah begitu hebat. Tetapi ketika kita membuat diri kita besar, kita tidak bakalan melihat Allah dalam keagungannya. Kita tidak melihat Allah di dalam kehebatan, dalam kedahsyatan, dalam kebesarannya itu. Karena kita besar. Nah, Allah mendidik kita supaya kita tahu diri bahwa kita adalah ciptaan. Dan Allah adalah pencipta. Dan karena itu kita harus menghormati Dia lebih daripada segala-galanya. Nah, pertanyaan kita adalah pintu yang sempit itu. Dikatakan dalam Injil tadi, banyak orang akan berjuang
berjuang melewati pintu sempit itu. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa karena Allah Maha Rahim, Dia takut kami tidak bisa masuk lewat pintu yang sempit itu, maka Dia akan menyuruh tukang-tukang di surga memperlebar pintu itu. Tidak. Pintu itu tetap sempit seperti begitu. Yang mesti menyesuaikan diri adalah kita, supaya bisa masuk. Dari dulu sampai sekarang, dan dari sekarang sampai selama-lamanya, pintu yang akan kita masuk itu tetap sempit seperti begitu. Nah, pertanyaannya, apakah di sana kita akan berlomba-lomba, saling sikut menyikut, jegal menjegal supaya bisa masuk? Tidak. Apakah di sana ada bisnis tukang catut? Apakah di sana ada preman, kita bisa sogok dan bisa masuk? Tidak. Kita mesti belajar untuk mengecilkan diri kita, rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud. Sekarang kita pindah kepada pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu mengajar kepada kita bahwa kita mesti waspada. Harus mawas diri. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa aman, pasti selamat, terjamin akan masuk surga karena saya sudah dibaptis, saya punya KTP Katolik, saya ikut misa dengan rajin, saya ikut macam-macam devosi, rosario tidak pernah alpa. Banyak orang merasa hidup beragama dia jalankan dengan sungguh-sungguh sehingga dia merasa terjamin, merasa aman, sudah pasti akan selamat. Tidak seperti begitu, Ibu Bapak. Apa yang menjadi ukuran? Yang menjadi ukuran adalah bagaimana kita masing-masing membangun keakraban kita, membangun keintiman kita dengan Allah. Belum tentu kita semua yang duduk di sini punya keintiman dengan Tuhan. Walaupun kita ikut misa sama-sama, tetapi mungkin pada waktu kita duduk, pikiran kita bukan di Tuhan. Pikiran kita mungkin ada di janji dengan teman. Atau pikiran kita mungkin ada acara berikut ini, cepat bisa selesai. Apalagi romo khotbahnya nggak bagus. Ya, no? Nah pikiran kita seperti begitu. Jadi tidak ada keintiman dengan Allah di dalam acara liturgi. Nah ini yang dimaksud. Pintu tertutup bagi orang yang tidak punya keintiman, tidak punya keakraban dengan Tuhan. Nah lalu kita protes. Ah Tuhan, kami kan sudah makan bersama-sama dengan Engkau. Engkau juga sudah berjalan di lorong-lorong kami mewartakan firman. Dia jawab dari dalam, aku tidak tahu dari mana kamu. Aku tidak kenal kamu. Kenapa Tuhan bisa jawab begitu? Karena tidak ada keintiman. Kita tidak akrab dengan dia. Di dalam acara apapun, apalagi dalam acara rutinitas kita, di mana kesibukan kita begitu bertubi-tubi, kita hampir tidak punya waktu lagi untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Nah itu pintu akan tertutup bagi kita. Jadi Ibu Bapak, saya mengakhiri permenungan ini. Kita semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita semua disebut anak Allah. Semua kita. Tetapi mari sama-sama kita sadar perjalanan kita belum selesai. Peziarahan kita belum selesai. Karena belum selesai itulah kita akan tanya selesainya di mana? Selesainya di pintu yang sempit itu. Selesainya di pintu yang nanti ditutup kalau kita terlambat. Disitulah selesainya kita. Jadi kalau kita alpa, kalau kita lalai membangun keakraban kita dengan Tuhan, lalai mengecilkan diri kita, lalai menjadi orang yang rendah hati, kita tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Jadi kita sudah dibaptis, beres, kita sudah punya KTP, kita sudah punya paspor, tetapi kita belum punya visa, ya toh? Belum punya visa.
untuk masuk surga? Paspor ada, tapi kalau tidak ada visa bagaimana? Nah, surga itu negara, bukan negara itu. Nah, untuk masuk sana harus ada visa. Jadi walaupun kita punya paspor, sudah dibaptis itu paspor kita, tapi kalau visa tidak ada, tidak bisa masuk. Visa itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Semoga dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita belajar sesibuk apapun, serutinitas kita bagaimanapun juga, tetap kita membangun keakraban kita dengan Tuhan. Dan jangan lupa, proses mengecilkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan itu tidak asing bagi ibu, bapak, dan saya. Tidak asing. Gereja mengajarkan kepada kita tentang pantang, tentang puasa, laku tapa, mati raga, belajar latihan kerendahan hati, belajar mengosongkan diri, belajar melepaskan diri dari kekayaan. Ini gereja mengajarkan kepada kita. Ini semua cara-cara untuk mengecilkan diri kita supaya bisa masuk lewat jalan yang sempit itu. Dan karena tidak asing bagi kita, mari kita tidak boleh alpa, tidak boleh lalai, mengecilkan diri di hadapan Tuhan dan membangun keakraban dan keintiman kita dengan